الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف والشارح rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa amadna bi asrarihima wa afadha alaina min barakatihima wa anwarihima wa nafahatihima fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabru 'alal bala'i, dan sabar menghadapi bala, musibah atau badai. Termasuk taatnya hati adalah sabar menghadapi badai. Wa huwa, adapun sabar menghadapi badai adalah habsun nafsi, menahan diri, anil jazai, dari muring-muring, menahan diri dari muring-muring. Ufil hadisi, dan di dalam hadis dikatakan inna idhamal jazai ma'a idhamil balai, sesungguhnya besarnya pahala adalah bersama besarnya ujian. Maksudnya sesuai dengan besarnya ujian. Kalau ujiannya besar, pahalanya besar. Innallaha wa innallaha wa innallaha, dan sesungguhnya Allah idza ahabba qauman, apabila Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka menguji Allah kepada mereka. Diuji. Faman radiyah, maka barang siapa ridha, menerima, falahu, maka ialah baginya ar-ridha, adapun ridha Allah. Barang siapa ridha terhadap ujian, maka dia mendapatkan ridha dari Allah. Wa man sakitah, barang siapa murka, kebalikannya ridha, padahu, maka ialah baginya as-sakhatu, adapun murkanya Allah. Barang siapa tak ridha menghadapi musibah, maka ia mendapatkan murka dari Allah. Zakarahu as-Suhaimiyu fi Lubabit Talibin, menyebutkan kepada hal itu siapa Syekh Suhaimi di dalam kitab Lubabut Talibin. Wuruyah, dan diriwayatkan anin Nabi, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan annahu, apa sesungguhnya Nabi, qala, adalah bersabda. Qala Allah Ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, idza wajjahtu ila abdin min abidi, idza wajjahtu, apabila aku menghadapkan, ila abdin, kepada seorang hamba, min abidi, dari hamba-hambaku, menghadapkan musibatan akan musibah, apabila aku menghadapkan suatu musibah kepada salah seorang hamba, fi nafsihi, menyangkut jiwanya, wa malihi, dan hartanya, awaladihi, atau anaknya,
Fastaqbalah dzalika, maka dia menghadapi hal itu bisabrin jamilin, dengan kesabaran yang indah. Istahyaitu, maka aku malu, minhu, dari hamba, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Aku malu an ansiba, aku menegakkan lahu, baginya, mizanan, akan timbangan, au ansyura, atau menyebarkan lahu, baginya, diwan akan buku catatan amal. Diwan mereka buku catatan amal. Apabila aku menghadapkan suatu musibah kepada salah seorang hamba, musibah itu menyangkut dirinya, sakit misalnya, wa malihi, dan hartanya, hartai kecok maling, awaladihi, atau menyangkut anaknya sakit atau bagaimana. Fastaqbalah dzalika bisabrin jamilin, lalu dia menghadapi hal itu dengan kesabaran yang indah. Istahyaitu minhu yaumal qiyamati, maka aku merasa malu. Allah Ta'ala merasa malu, maksudnya Allah Ta'ala ini keenggan pada hari kiamat, an ansibalahu mizanan, untuk menegakkan timbangan baginya, au ansyuralahu diwanan, atau untuk menyebarkan buku catatan amal. Terhadap hambaku yang seperti itu, aku malu kalau sampai aku menimbang amalnya, tak usah timbang dah. Dan aku malu enggan untuk menyebarkan buku catatan amal yang jelek-jelek. Jadi termasuk taatnya hati adalah sabar menghadapi pedih. Mislul amrodi, seperti penyakit-penyakit, wal mihani, dan ujian-ujian atau musibah-musibah. Kalkohti, seperti kekeringan tak turun hujan, wa khaufil adwi, dan takut kepada musuh. Artinya kondisi tak aman kan termasuk musibah. Wa mautil ahibbati, dan matinya orang-orang yang dicintai. Kalwaladi, seperti anak. Contohnya anak orang yang dicintai. Wa faqdil mali, dan hilangnya harta. Wa tasallutin nasi, dan penindasan manusia. Termasuk musibah kan, penindasan pihak lain. Itu contoh-contohnya musibah atau ujian. Wafil hadisi, dan di dalam hadis disebutkan, man usiba bimusibatin, barang siapa terkena musibah, fadzakara musibatahu wa inna ilaihi raji'un, kan namanya ahdasa istirja'an. Wa in taqaddama ahduha, meskipun sudah lewat apa masanya. Musibahnya terjadi setahun yang lalu misalnya, ini kata taqaddama ahduha, setahun yang lalu ia terkena musibah, lalu ingat saat ini, maka pada saat ini dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, padahal masanya sudah lalu. Kataballahu, maka mencatat siapa Allah, lahu, baginya,
minal ajri berupa pahala, mencatat mislahu akan pahala yang sama, pahala yang sama yauma musibah pada saat terkena musibah. Dulu ketika terkena musibah sudah seperti itu, inna lillahi, dapat pahala. Oleh setahun ingat boleh kau musibah, inna lillahi boleh mendapatkan pahala kembali seperti pahala yang diberikan pada saat terjadinya musibah. Kaza fil Jami' Shaghiri, demikianlah keterangan di dalam kitab Al-Jami' Shaghir. Qala ba'dul arifinah, berkata siapa sebagian orang-orang arif. Orang-orang arif nikah dengan kata lain orang-orang wali. Orang atanya wali ini kata wali itu adalah orang yang kenal Allah dan cinta Allah, itu namanya wali. Istilahnya al-arif billah. Sebagian orang-orang arif mengatakan as-sabru ala salasi maqamati. Sabar itu ada 3 tingkatan. Sabar itu ada 3 maqam, ada 3 tingkatan. Al-ula, adapun tingkatan yang pertama, tarkus syakwa, tidak mengeluh. Yusamma as-sabrul jamilah, dan dinamakan sabrul jamil. Sabar yang seperti itu yakni tak mengeluh disebut sabrul jamil, kesabaran yang jamil. Wahia darajatut ta'ibina, adapun tingkatan ini adalah derajatnya orang-orang yang bertaubat. Orang-orang yang bertaubat artinya orang yang santri baru berarti, yang kemarin-kemarin banyak dosa kemudian bertaubat, dialah ta'ibin. Sabar dalam bentuk tidak mengeluh adalah tingkatannya, derajatnya ta'ibin. As-saniyatu, adapun tingkatan yang kedua, ar-ridha bil maqdur, ridha terhadap apa yang ditakdirkan Allah. Ridha dengan takdir ya. Wahia, adapun tingkatan yang kedua ini adalah darajatuz zahidina, tingkatannya orang-orang zuhud. Ridha terhadap takdir. As-salisatu, adapun yang ketiga, al-mahabbatu bima yasna'u bihil maula, adalah senang terhadap apa yasna'u yang berbuat bihi dengannya al-maula, siapa Allah. Cinta atau senang terhadap apa yang diperbuat Allah terhadap dirinya. Cinta atau suka terhadap apa yang diperbuat Allah terhadap dirinya. Wahia, adapun tingkatan yang ketiga adalah darajatus siddiqin, tingkatannya kaum siddiqin. Kaza fi Nuzhatil Majalisi, demikianlah di dalam kitab Nuzhatul Majalis. Wassabru ala ta'ati, dan sabar menghadapi taat. Jadi yang sebelumnya sabar menghadapi badai, sekarang sabar menghadapi taat. Wahia, adapun sabar menghadapi taat,
Habsun nafsi adalah menahan diri ala masyaqqati adaiha, atas beratnya melaksanakan taat. Sabar menghadapi beratnya melaksanakan taat. Surah sholat, surah zakat, surah puasa kan masyaqqat. Sabar menghadapi hal itu ini kan namanya as-sabru ala ta'ah. Was-sabru 'alal ma'asi, dan sabar menghadapi maksiat-maksiat. Wa huwa adapun as-sabru 'alal ma'asi, habsun nafsi adalah menahan diri ala masyaqqati jitinabiha, atas beratnya menjauhi ma'asi. Jadi sabar itu ada 3. Pertama as-sabru 'alal bala, yang kedua as-sabru 'alat ta'ah, yang ketiga as-sabru 'alal ma'asi. Menghadapi musibah memerlukan kesabaran. Untuk melaksanakan kewajiban taat kepada Allah memerlukan kesabaran. Untuk menghadapi maksiat memerlukan kesabaran. Mun tak sabar bisa ada maksiat. Melakukan taat itu berat, meninggalkan maksiat juga berat. Mun isra milih antara as-salat dan tak salat, mun pada dimilih tak salat kan, karena salat berat. Mun pada antara alako maksiat bantah alako, nyamanan alako. Ini artinya menahan diri dari maksiat berat. Oleh karena itu memerlukan kesabaran. Ibnul Qayyim berkata, siapa Ibnul Qayyim? As-sabru yang qasimu ilal ahkami al-khamsati. Adapun sabar itu terbagi kepada hukum yang 5. Hukum yang 5 adalah wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Ini kan hukum yang 5. Jadi ada sabar wajib, ada sabar sunnah, ada sabar haram, ada sabar haram, ada sabar itu makruh, ada sabar itu mubah. Sabar yang wajib seperti apa? Fal wajibu, maka adapun sabar wajib adalah as-sabru ala fi'lil wajibi wa tarkil muharrami wa tahammulil musibati. Sabar yang wajib adalah sabar melakukan perkara wajib, sabar meninggalkan perkara haram, dan sabar memikul musibah. Wajib sabar melaksanakan kewajiban, wajib sabar meninggalkan perkara haram, dan wajib sabar memikul musibah. Ini contohnya sabar yang wajib. Wal mandhubu, adapun sabar yang sunat, pada sabar sunat adalah as-sabru ala fi'il mandhubi wa tarkil makruhi. Sabar melakukan perkara sunnah dan meninggalkan perkara makruh. Mereka sunnah. Sabar yang sunnah adalah sabar melaksanakan perkara sunnah dan sabar meninggalkan perkara makruh. Sabar melakukan perkara sunnah dan sabar meninggalkan perkara makruh hukumnya sunnah. Wal muharramu, adapun sabar yang haram, boleh sabar haram. As-sabru adalah sabar ada tarkin nahwil akli, sabar meninggalkan semisal makan. Sabar tak makan hatta yamut, sampai mati. Dia juga tak makan sabar sampai mati. Sabar yang seperti itu sabar haram. Ternyata boleh sabar haram.
Itu contoh. Contoh lain wasabru ala nawi hayatin. Dan sabar menghadapi semisal ular, ular tak buruh. Aw sabu'in atau binatang buas. Aw gorokin atau tenggelam. Aw kafirin yakduluhu atau menghadapi orang kafir yang mau membunuhnya. Itu kan sama dengan bunuh diri nyaman ki. Sabar tak akan sampai mati kan bunuh diri nyaman. Kekiwalan dengan kan bunuh diri kan. Bahasa orang kafir dengan bunuh diri. Ya bunuh diri kan haram. Wal makruhu adapun sabar yang makruh boleh sabar makruh. Contohnya adalah as-sabru ala nahwi qillatil akli haddah. Sabar atas semisal sedikit makan jiddan ongkuan. Makan sakuni pera mesti na mengakan 10 ompa nikat pera 2 ompa. Sakuni ongkuan. Makro juga. Makro karena tak berdaya melaksanakan kewajiban. Wa anjima'i hadilatihi dan sabar tidak menjima istrinya idza tajat ketika istrinya butuh. Ya cek pun si bini tanda padahal si bini parapan butuh. Makro makan ikan. Terkecuali mun tak audit lain. Karena itu kan di luar kemampuan orang ya. Wal mubahu adapun sabar yang mubah as-sabru ala ma khuyira baina fi'lihi wa tarkihi. As-sabru ala ma sabar atas sesuatu khuyira yang diberi pemilihan baina fi'lihi wa tarkihi antara melakukannya dan meninggalkannya. Menahan diri dari melakukan sesuatu yang boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Itu contohnya sabar mubah. Ngakan bentak ngakan hukum akan pada. Kemudian dia menahan diri tak ngakan tanpa membahayakan diri. Ini kan yang mana sabar mubah. Yang mana tak sabar mengakan nikah. Men pada bayi antara ngakan dan tak ngakan. Kada fi lubabit talibina, demikianlah di dalam kitab Lubabut Talibin. Wasiqatu bil rizqi minallahi ta'ala, dan termasuk taatnya hati itu yakin terhadap rizki dari Allah Ta'ala. Yakin dan percaya terhadap adanya rizki dari Allah Ta'ala salah satu daripada taatnya hati. Qala Basauru as-Samarqandi berkata siapa Basar as-Samarqandi fi Tanbihil Wafilina, di dalam kitab Tanbihul Wafilin, an Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Qala berkata siapa Sayyidina Ali, Kiwamul Islami bi arba'atin, adapun tegaknya Islam bi arba'ati arkanin adalah dengan 3 rukun. Kiwamul Islami bi arba'ati arkanin, tegaknya Islam itu dengan 3 rukun, 3 unsur, 3 komponen. Apa yang 3? Bukan 3, 4. Kiwamul Islami bi arba'ati arkanin, adapun tegaknya Islam itu dengan 4 arkan, 4 rukun, 4 komponen, 4 unsur. Al-yakini wal adli was sabri wal jihad. Keyakinan,
keadilan, kesabaran, dan jihad. Yakin, adil, sabar, dan jihad ini adalah 4 hal yang menjadi tegaknya Islam. Apa yang dimaksud yakin, apa yang dimaksud adil, apa yang dimaksud sabar, dan apa yang dimaksud jihad dalam hubungan ini. Wal hukama'u fassaru, adapun para hukama, para orang-orang bijak, fassaru menafsiri mereka hadhil asya'a al-arba'ata kepada 4 hal ini. 4 hal ini dijelaskan dan ditafsiri oleh para hukama, orang-orang bijak. Waqalu, dan berkata siapa mereka hukama, al-yakinu huwa ala wajhaini. Yakin itu memiliki 2 makna. Ahaduhuma, adapun salah satu daripada wajhaini, annahu ya'malu lillahi khalisan wa la yatlubu bihi aradud dunya wa la ridal makhluqin. Ini pengertian yakin yang pertama. Pengertian yakin yang pertama, annahu, bahwa sesungguhnya orang ya'malu lillahi, beramal karena Allah, khalisan, hale murni, wala yatlubu, dan tidak mencari, bihi, dengan amal, tak mencari aradud dunia, akan benda dunia, wala ridhal makhlukina, dan tidak mencari ridhonya para makhluk. Ini pengertian yakin yang pertama. Melakukan amal baik murni karena Allah dan tidak bermaksud mencari kekayaan dunia dan tidak mencari ridhonya manusia. Mereka maknanya yakin yang pertama. Wasani, adapun yang kedua, makna yakin yang kedua, ayyakuna mu'minan biwa'dillah. Ayyakuna, ada siapa orang mu'minan biwa'dillah, percaya akan janji Allah. Percaya kepada janji Allah, huwa adapun janji Allah, ar-rizqu adalah rizki, atau dibaca ar-rizqu, pemberian rizki. Itu yang pertama, yakin memiliki 2 pengertian. Wal adlu huwa ala wajhaini, adapun adil juga memiliki 2 arti. Ahaduhuma, adapun salah satunya, salah satu daripada wajhaini, annahu, ialah bahwa sesungguhnya, lau kana alaihi haqqun, andai kata ada padanya adapun hak, andai kata ada padanya suatu hak, artinya punya kewajiban yang menjadi hak orang lain, ya. Yu'addihi, dia menunaikan hak itu, qabla al-matlabi, sebelum ada permintaan. Ini yang pertama. Seandainya dia sedang punya hak yang wajib ditunaikan kepada orang lain, dia menunaikan hak itu sebelum diminta. Wasani, adapun yang kedua, idza kana lahu ala ghairihi haqqun. Idza kana, apabila ada, lahu, ialah baginya, ala wairihi, atas orang lain, hakun, adapun hak. Apabila dia punya hak yang harus ditunaikan pihak lain. Ini bedanya yang pertama. Yang pertama, andai kata dia punya hak yang wajib ditunaikan kepada orang lain,
ia akan melaksanakannya sebelum diminta. Yang kedua, jikalau dia punya hak yang harus ditunaikan oleh pihak lain, yarfuqu bi talabiha, dia lemah lembut dengan menuntutnya. Menuntut juga hak tapi dengan lemah lembut. Adil. Adil seringkali diartikan fair, yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan. Salah satu arti daripada adil. Wasabru huwa ala wajhaini. Adapun sabar juga ada dua pengertian. Ahaduhuma, adapun salah satunya, wajhaini, ayyasbira ala adai faraidillahi ta'ala, sabar menunaikan hal-hal yang difardukan Allah Ta'ala. An yasbira, sabar, ala adai faraidillahi ta'ala, sabar melaksanakan atau menunaikan faridah-faridahnya Allah Ta'ala, hal-hal yang difardukan oleh Allah Ta'ala, salat, zakat, haji dan sebagainya. Itu sabar dalam pengertian yang pertama. Wasani, adapun yang kedua, ayyasbira ala ma nahahu Allahu anhu. Ayyasbira, sabar, ala ma, atas sesuatu, naha yang melarang, hu kepadanya, Allah, siapa Allah, anhu daripada ma. Sabar meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Wal jihadu huwa ala wajhaini. Jihad memiliki dua pengertian. Ahaduhuma, adapun salah satu daripada wajhaini, annahu la tawfuru an aduhika wa huwa syaitanu. La tawfuru, kamu tidak lupa, an aduhika, terhadap musuhmu, wa huwa, adapun musuh, asyaitanu, adalah setan. Artinya selalu waspada terhadap musuh, yaitu setan. Fa innaka, sesungguhnya kamu, in ghafalta, jikalau kamu lupa atau alpa anhu terhadap musuh, lam yauful angka, dia tidak pernah alpa kepadamu. Musuhmu, yakni setan itu, tidak pernah alpa, tidak pernah lupa kepadamu, maka jangan sampai kamu lupa kepadanya. Fahuwa, maka adapun setan, kadzibi, adalah sama dengan serigala. Idza waqa'a fil ghanami, apabila dia tiba di tengah-tengah kambing, fakullu satin, maka adapun setiap ekor kambing, wafarat, yang alpa, anha, daripada serigala, akhadha, pasti mengambil serigala kepada satin itu. Serigala itu kalau hadir di tengah-tengah kawanan kambing, maka setiap ekor kambing yang tak waspada pasti disergap oleh serigala itu. Jadi setan sebagai musuh manusia disamakan dengan serigala yang selalu menjadi musuhnya kambing-kambing. Wasani, adapun yang kedua, ini pengertian jihad yang kedua. Anna aksaru fitnati bani adama li ajril mali, bahwa sesungguhnya sebagian besar fitnahnya anak Adam adalah gara-gara harta. Anna aksaru fitnati bani adama li ajril mali,
Sesungguhnya sebagian banyak fitnahnya anak-anak Adam adalah gara-gara harta. Fardah maka hendaklah kamu ridho bil yasiri dengan barang sedikit minal mali dari harta. Maka hendaklah kamu ridho puas dengan harta yang sedikit. Kaila yughurraka agar supaya tidak menipu harta kepadamu. Kaila yughurraka agar supaya tidak menipu harta kepadamu. Wabudud dunia dan membenci dunia. Salah satu termasuk taatnya hati membenci dunia. Benci kepada dunia. Dunia itu apa? Wahia adapun dunia ma adalah sesuatu zada alal hajati syar'iyyati yang lebih dari kebutuhan syar'i. Yang lebih dari kebutuhan itulah dunia. Mun andi besar 1 miliar padahal yang dibutuhkan 100.000, maka yang 900 itulah dunia. Syarat berapa? 100 juta. Kebutuhan orang macam-macam ada secuma cukup foto sabeda ekor karena tidak akan kemana-mana. Mon orang cukup dengan sepeda ekor pas beli sepeda motor berarti sepeda motor atunya. Kalau cukup dengan sepeda motor pas beli mobil atunya. Sepeda motor apa ni? Kata fil ihya'i demikianlah di dalam ihya. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ajabu. Ibnu Abbas nikah sababuna kanjing Nabi. Karena putrana Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas nikah sataretan ban Sayyidina Abdullah. Kepada ban Sayyidina Ali sapopuan. Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla ja'ala ad-dunya salasata ajza'in, menjadikan dunia menjadi 3 bagian. Ja'alat dunya salasata ajza'in, menjadikan dunia 3 bagian, 3 juz. Juz'an min hadil mu'mini, wujuz'an lil munafiqi, wujuz'an lil kafiri. Satu bagian miliknya orang mukmin, satu bagian miliknya orang munafik, satu bagian miliknya orang kafir. Dunia ada bagiannya mukmin, ada bagiannya orang munafik, ada bagiannya orang kafir. Fal mu'minu yatazawwaju wal munafiqu yatazayyanu wal kafiru yatamatta. Fal mu'minu maka adapun orang mukmin yatazawwadu adalah berbekal dengan dunia itu. Dunia dijadikan bekal untuk melakukan amal ibadah. Wal munafiqu adapun orang munafik yatazayyanu berdandan atau berhias dengan dunia itu. Bagi orang munafik dunia adalah sebagai perhiasan. Kalau bagi orang mukmin sebagai bekal. Wal kafiru adapun orang kafir yatamatta'u itu bersenang-senang dengan dunia itu. Kada demikianlah fis-suluki ila malikil muluk, di dalam kitab As-Suluk ila malikil muluk. Wa qala al-Hamadani fil nubdati, berkata siapa al-Hamadani di dalam kitab nubdahnya,
Wujunuduha adapun tentara-tentaranya dunia asyaratun itu ada 10. Dunia adik tentara. Wahia adapun yang 10 pertama ar-riya uriya. Riya tentaranya dunia, riya dengan hartanya. Artinya orang yang memiliki banyak dunia rentan dengan riya. Wal fawahisu dan perbuatan-perbuatan kecil digunakan untuk biaya melakukan maksiat. Wal bataru dan kecongkaan, congkak atau kesombongan. Wallahu dan kealpaan, membuat orang alpa melaksanakan kewajiban. Walaibu dan sendagurau atau main-main. Mereka tentara-tentara dunia. Wazuru dan kepalsuan. Walbuhtanu dan fitnah. Walgisyu dan penipuan. Walbuduh dan kebencian. Wattakhlitu fi hifdzi syariati dan kerancuan di dalam menjaga syariat. Riya, fawahis, batar, lahu, lahab, zur, buhtan, buduh dan at-takhlitu fi hifdzi syariati, kerancuan di dalam menjaga syariat. Wa adawatun nafsi wallahu alam. Al-Fatihah. Jumat manis kebencok disambutkan Jumat yang lain. Sebab Jumat itu kan selingkuh ayun. Sebab yang kedua, tema utama membaca Al-Quran bin Nazar samping boleh tak boleh. Senang setong Jumat manis. Baru Jumat manis, baru Jumat pahit kan. Ternyata kalau secara syariat pada pahit. Kalau dalam syariat tak ada yang mana Jumat manis, tak ada yang mana Jumat pahit. Cuma mungkin orang-orang ulama-ulama Nusantara ingin merayakan salah satu Jumat di antara beberapa Jumat dalam satu bulan. Maka kebetulan yang dirayakan adalah Jumat yang menurut orang Jawa itu Jumat manis. Mencoba laksana ke Jumat pahit kan tanah pagi ya kan. Aduh. Ini kak Wini mercon gini Wini. Saya nomor 2 apa? Saya nomor 2. Oh. Lebih bagus membaca Al-Quran dengan pakai mushaf. Sehingga ibadahnya bukan hanya dengan mulut tapi juga dengan mata. Jadi melihat mushaf itu sendiri sudah ibadah. Mata ibadah kia, karaban ngabas mushaf. Colok ibadah karena akabi. Terus apa? Itu terang nanti masalah tentara nanti tentara 11 itu kitanya termasuk dia
main-main. Main-main kan itu kenapa main-main Aceh kenapa sih Main ni kan beda main haram, beda main mubah. Okay. Tapi kedua-duanya sama-sama mengganggu. Mun main haram kan main buntuan guru. Mun amain lajang kan termasuk mubah kan. Sepenting tak ganggu ka kewajiban. Politik ni kan boleh wajib, boleh haram, boleh mubah, boleh makruh politik ni kan. Mun politik ni kekangkui mensejahterakan rakyat ni kan wajib. Mun politik menyengsarakan rakyat haram. Ya? Tanginding, tempat tanginding. Kurang lagi kan orang fasik tidak boleh menikahkan istrinya. Kenapa itu? Dan yang lain yang bisa meringankan. Karena secara anak kita serikat mengikuti anak perkawinan terutama yang diciptakan oleh motif. Mungkin kan tak pernah menanyakan kepada walinya kenapa dan sebagainya. Cuma ketika Anda langsung dibuka pertanyaan nanti lah hukum tadi kepada halal apa dalam akad itu. Nak bodoh halal lah apa hal? Sah Oh, sah. karena mayoritas jarang seandainya apa melakukan kepada walinya. Mun tadi wali agak ringan syaratnya, tidak harus adil. Yang penting tidak fasik. Wali. Yang penting tidak fasik. Tidak harus adil. Oleh karena itu orang yang masturul adalah bisa jadi wali. Orang mastur artinya dia hanya orang Islam, orang mukmin, dianggap baik-baik saja tanpa diselidiki baik buruknya, cukup jadi wali. Terkecuali kalau sudah dikenal suka minum minuman keras, suka main guntoan, togel, atau tak sholat. Okey, tanah apa tahu tanya. Tak usah tanya KUA. Okey, sepenting dia tidak tahu bahwa bapaknya perempuan itu adalah seperti itu. Oh. Penampakan itu menyaksikan jika berada kan kamu tin bahwa orang itu fasik, tak berhak jadi wali. Kalau bapaknya fasik tak berhak jadi wali, maka perwalian pindah kepada wali yang lebih jauh. Urutan berikutnya setelah ayah, urutan kedua adalah kakek. Kakek tade ngandai kata retang. Mana kita dari akad makanya tidak termasuk orang yang ikut menyesuaikan itu mau mengatakan tak berani. Karena kalau akan menyampaikan, sampaikan sebelum akad. Mun mari akad tahu siapa depak.
merosak. Ayo, Pak. Jadi artinya Ya. ada suami istri itu selaki ditangkap penyakit ini diabetes sehingga aganggu aduka Aganggu kah? aganggu dekar Oh. sehingga 3 tahun Kak Dinto tak memenuhi nafkah batin. Kak Dinto nyoon solusi. Kenapa lebih baik cerai atau benar kecelakaan? Kanto 3 tahun namun dia. Siap. Yang muhalil. Solusinya ini pas kutukan tes lagi. Kenapa tak berlaku? Kenapa undang-undang 3 bulan tidak berlaku dari negara? Namanya kan impotensi. Salah satu penyebab bolehnya perempuan menuntut fasa kan kenikah. Cuma kalau sudah sebelumnya sudah normal tak bisa mengajukan fasa dengan sebab itu. Mulai konsepnya kan sudah normal kan, kontobuk sebini kan. Lalu tahu-tahu kemudian datang penyakit seperti itu, tak bisa sebini. Mengajukan fasa nggak bisa ya? Sementara berarti di anu gitu. Napa nyamun tetap sebe dengan kenikah. Tahun yang pada pendapat lain berlaki. Senyaman sebini itu penuntut fasa nyari obat. Makin ni banyak obat-obat kan. Banyak. Yang boleh. Dan ini mana diraka lahir selama 3 bulan berturut-turut tanpa ada nafkah lahir, maka istri boleh mengajukan gugatan. Apakah itu juga berlaku untuk nafkah batin atau tidak? Istilah nafkah batin ni kan berakan tu si bodoh. Dah ada istilah nafkah batin itu. Suami tidak punya kewajiban melakukan itu. Suami tak wajib punya kewajiban. Akan tetapi kalau sejak awal suami sudah doyo seperti itu, maka sang istri bisa mengajukan fasa ke pengadilan. Dan kecuali kalau sudah bertahun-tahun biasa normal, baru muncul sekarang, ini kan yang jadi masalah. Itu gedon kontra. Mudah kan? Mana dia tu? Mana dia cek pencuri? Dan juga teman-teman kita juga mana di kantor yang cek terus mantap pencuri nikah ya. Dia biasanya istilah bak coba. Saya kancing belajar terus. Apakah tidak sah dengan apa ini? Dari awal ya. Berapa maksudnya? Tak ngerti. Biasanya udah temannya di dulu kan. Ini kan betul. Pernah dibilangin pernah kedua saran tentang biasa tengah mau dari Cirebon biasanya motor sudah mau tak butuh nyamuk biasanya kan ceng tak pernah ya. Cara bikin apa? Kan masa paling dari pertama biasanya. Sama akar pun yang barang ya kan ceng.
Berarti ring maturan ni ka anu bisa memate orang udi. Paling berdekia sih bisa mudik ring mate. Ikan cing istilah. Kang Kuy, Allah dipikirnya saat ini Kang Kuy. Orang mukmin. orang ini Hmm. orang munafik kan beda kaitan dan dengan ini Al-jannatu, baru? Ad-dunya. Ad-dunya. Ad-dunya sijunul mu'min wa jannatul kafir. Ad-dunya sijunul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah ibarat tahanan bagi orang mukmin dan ibarat sebagai surga bagi orang kafir. Dulu di saat Islam sedang jaya, menjadi pertanyaan besar di kalangan orang-orang kafir pernyataan ini. Karena nyatanya pada saat itu orang-orang Islam banyak yang makmur, sementara banyak orang-orang Muslim yang sebaliknya. Kok tak sesuai dengan pernyataan ini? Maka jawabannya dunia ini bagaimanapun orang mukmin itu kafir, bagaimanapun saja orang mukmin itu kaya raya, tetap merupakan belenggu dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di akhirat kan. Sebaliknya, bagaimanapun orang non muslim sangsara di dunia ini, kalau dibandingkan dengan neraka kan masih nikmat, lebih nikmat kan tembong neraka kan. Tidak berarti orang mukmin kudu miskin, orang kafir kudu kaya kan. Tidak. Jadi kalau penjelasan cara menghitung jarak mana bintang selang-seling seare putus seare refleks terus Persoalan head termasuk persoalan sangat rumit kan? Ruwet sekali. Sampai-sampai Syarqallawi takluk ditanyakan soal ini. Silakan kamu tanya ke dokter. Tapi intinya kan head itu dalam mazhab Syafi'i paling sakoni sehari semalam. Paling banyak 15 hari 15 malam. Umumnya 6 hari 6 malam atau 7 hari 7 malam umumnya. Kalau haid itu hanya berusia sehari semalam, maka agar supaya disebut darah haid harus bersambung. Sambung darahnya. Kalau haidnya hanya sehari semalam, sementara darahnya terputus-putus, itu bukan darah haidnya mana. Kalau haid berlangsung lebih dari sehari semalam, tidak harus bersambung. Yang penting jumlah seluruhnya tidak kurang dari 24 jam jumlahnya. Kalau terputus-putus seperti itu, kadang-kadang keluar, kadang-kadang tidak. Yang dipersoalkan di saat darah tak keluar itu hukumnya apa perempuan itu? Beda dua pendapat kan kayak gini kan. Pendapat yang pertama namanya kaul sahbi.
Artinya di saat keluar dan di saat tak keluar dihitung, dianggap head semua. Head semua. Okay. Yang kedua, kaul lakti. Di saat keluar ya dianggap head, di saat tak keluar dianggap suci. Tapi memang kan yang terjadi kan lebih ruwet dari nikah. Padahal ini termasuk masalah yang perlu diseriusi. PTB sudah dulu usul bagaimana kalau darah yang keluar dari perempuan itu dites di laborat untuk membedakan antara darah haid dan darah istihadah kan. Kalau di dalam kitab-kitab fikih kan nggak sifat-sifatnya darah haid itu lebih kuat daripada darah penyakit kan. Kalau ada hitam ada merah berarti yang hitam itu haid, yang darah merah itu darah istihadah. Tapi kangkui masa makin gampang dites apa ada hasil yang berbeda kalau di di laborat. Tapi makin tidak ada yang melakukan itu. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Kamu baca je naik. Siapa yang baca je? Aduh. Aduh. Makan apa?